warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rismaini. Saya berasal dari kelas 1B Prodi Tadris IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Filsafat Islam. Di sini ada tugasnya, ada 8 filsuf, yaitu ada biografi dan ajar-ajarannya. Langsung saja masuk ke filsuf yang ke-1, yaitu ada Socrates. Biografi dari Socrates adalah salah satu filsuf paling terkenal dalam sejarah barat dan dianggap sebagai bapak filsafat moral. Ia lahir di Athena sekitar tahun 470 sebelum Masehi, pada masa keemasan peradaban Yunani. Ayahnya bernama Sophronicus, seorang pemahat, dan ibunya bernama Phainaret, seorang bidan. Dari latar belakang keluarganya inilah berkembang metafora bahwa Socrates adalah bidan intelektual yang membimbing orang lain untuk melahirkan gagasan baru. Masa muda Socrates diisi dengan pendidikan dasar seni, musik, dan olahraga. Ia juga mengikuti dinas militer sebagai hoplite atau infanteri berat dan dikenal berani dalam beberapa pertempuran seperti pertempuran Potidea, Delium, dan Abhilois. Socrates tidak pernah menulis buku. Semua ajaran dan pemikirannya hanya diturunkan secara lisan melalui dialog. Karena itu, sumber utama tentang dirinya beberapa murid dari murid-muridnya seperti Plato, Xenophon, dan referensi tambahan dari Aristophanes. Kematian Socrates menjadi simbol keberanian mempertahankan kebenaran, dan dari peristiwa inilah lahir aliran Skokrisme. Filsafatnya kemudian diteruskan terutama oleh muridnya Plato, yang pada gilirannya mengajar Aristophanes, sehingga pemikiran Socrates menjadi pondasi tradisi filsafat barat. Itu saja biografi Socrates dari saya. Kita akan lanjut ke ajaran dan pemikiran Socrates. Di sini ada ajaran dan pemikiran Socrates. Pemikiran Socrates sangat berpengaruh dalam bidang etika, logika, dan epistemologi. Yang ke-1 ada metode Socrates atau Socratic Method atau dialektika, yaitu mencari definisi yang jelas, mendorong berpikir kritis, menuntun orang menuju kebenaran. Dan yang kedua ada kenali dirimu atau know thyself, yaitu ada batas dirinya, motivasi moral, dan tujuan hidup. Masuk yang ketiga, kebijakan adalah pengetahuan, yaitu ada pengetahuan melahirkan kebajikan, kebajikan melahirkan kebahagiaan. Yang keempat ada kebenaran moral lebih tinggi dari kepentingan pribadi, yaitu lebih baik menderita daripada ketidakadilan melakukannya. Yang kelima ada religiusitas rasional. Yang keenam ada menolak kategorika kosong, yaitu diskusi harus mencari kebenaran bukan kemenangan. Yang ketujuh ada etika individu sebagai dasar kehidupan publik, yaitu ada jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada maetika atau ilmu kebidan jalan pikiran. Itu saja yang biografi dan ajaran Socrates dari saya. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini ada Plato.
dari tahun 427 atau 426 sampai 347 sebelum Masehi. Biografi dari Plato ini adalah salah satu filsuf terbesar dalam sejarah peradaban barat dan menjadi tokoh utama dalam perkembangan filsafat idealisme. Ia lahir di Athena dari keluarga bangsawan pada tahun 427 atau 426 sebelum Masehi. Pada masa keemasan peradaban Yunani kuno, nama aslinya itu bukan Plato, yaitu nama aslinya Aristokles. Sedangkan Plato itu adalah nama julukan, yang berarti julukan itu bahu lebar atau pemikiran yang luas, yang diberikan karena bentuk tubuhnya tegap dan cara pemikirannya mendalam. Plato ini berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Garis keturunan ibunya terhubung dengan tokoh-tokoh politik Athena kuno. Sementara ayahnya berasal dari garis keturunan bangsawan, yaitu bangsawan dari Sparta. Karena latar sosialnya Plato, sejak kecil mendapatkan pendidikan yang sangat baik, termasuk pelajaran musik, matematika, logika, dan senam dan sastra. Plato meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Menurut beberapa sumber, ia meninggal secara tenang di akademia, masih aktif dan mengajar sehingga akhir hayatnya. Itu saja biografi dari Plato. Kita masuk ke ajaran dan pemikiran Plato. Yang ke-1 ada teori ide atau bentuk, yaitu atau theory of forms atau ideas, yaitu ada dunia sejati adalah dunia idea atau ideal form, tempat konsep-konsep universal seperti keadilan, keindahan, kebenaran, dan kemampuan. Contohnya, banyak objek atau seperti meja di dunia nyata, tetapi kemejaan itu sendiri adalah konsep internal di dunia idea. Yang kedua ada mitos gua atau allegory of the cave, yaitu manusia seperti tahanan dalam gua yang hanya melihat bayangan di dinding. Maknanya, banyak orang hidup dalam ketidaktahuan. Yang ketiga ada dualisme ontologis. Plato membagi realitas menjadi dua, yaitu ada dunia penginderaan atau fisik berubah-ubah dan dunia intelligible, yaitu idea kekal. Di sini juga ada karya-karya penting Plato, yaitu ada The Republic atau Negara Ideal, dan Symposium atau Cinta dan Keindahan, dan ada Padeo atau Jiwa dan Keindahan, dan ada Meno atau Hakikat Kebajikan, dan ada Timaeus atau Kosmologi, dan yang terakhir ada Apologi. Itu saja paparan dari saya. Yang kedua itu Plato, biografi dan ajarannya. Kita masuk yang ketiga ada Aristoteles. Biografi dari Aristoteles adalah Aristoteles adalah salah satu filsuf terpenting dalam sejarah pemikiran barat. Ia lahir pada tahun 384 sebelum Masehi, Stagira, sebuah kota kecil di Makedonia, Yunani. Ayahnya bernama
Nicomachus adalah seorang dokter kerajaan yang bekerja untuk Raja Amintas III dari Makedonia. Pengaruh keluarga kedokteran ini membuat Aristoteles sejak kecil dekat dengan ilmu pengetahuan biologis dan studi empiris. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar di akademi milik Plato, yaitu Plato yang nomor 2 tadi yang sudah kita jelaskan. Salah satu pusat pendidikan paling terkenal di dunia pada masa itu. Ia belajar di sana selama hampir 20 tahun. Meskipun sangat menghormati Plato, Aristoteles kemudian mengembangkan pemikiran yang berbeda, khususnya mengenai teori idea Plato yang dianggapnya terlalu abstrak. Ini kita masuk langsung ke ajaran dan pemikiran Aristoteles yang berbeda dari Plato tadi. Yang nomor 1 ada metafisika dan konsep atau bentuk atau form, yaitu bentuk atau form dan materi atau mater bersatu dalam benda. Contohnya, patung sama dengan materi atau batu plus bentuk sama dengan ragam rupa. Yang kedua ada empirisme atau pengetahuan dari pengalaman. Manusia mengenal objek lalu mengeneralisasi menjadi konsep. Yang ketiga ada logika. Aristoteles ini adalah pencinta logika formal pertama. Ia merumuskan siologisme, yaitu cara menarik kesimpulan melalui dua premis. Contohnya, semua manusia pasti mati. Yang keempat ada filosofi etika atau jalan tengah atau golden mean, yaitu berlebihan dan kekurangan. Contohnya, keberanian sama dengan tengah antara takut berlebihan dan nekat. Ia percaya negara yang baik. Yang kelima ada politik. Manusia sebagai makhluk sosial, atau ia percaya negara yang baik atau mendidik warganya, menjaga kesejahteraan, mendorong moralitas. Dan yang keenam ada biologi dan pengamatan alam. Aristoteles mengaplikasikan hewan, mempelajari organ dan fungsi biologis. Ia dianggap pelopor biologi sistematis. Yang ketujuh ini adalah retorika dan seni berbicara, yaitu ada logos atau logika, ethos atau kredibilitas, dan pathos atau emosi. Dan kita lanjut yang keempat. Ini cukup yang ketiga sampai sini saja, dan kita lanjut yang keempat, yaitu ada René Descartes. Dari tahun 1596 sampai 1650, Prancis. Biografi dari René adalah René Descartes merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat dan sering dijuluki Bapak Filsafat Modern. Ia lahir pada 31 Maret tahun 1596 di La Haye-en-Touraine, Prancis. Kini bernama Descartes untuk menghormatinya. Descartes berasal dari keluarga bangsawan kecil. Ayahnya seorang anggota parlemen Britania.
Ibunya meninggal ketika Deskrates berusia 1 tahun, sehingga ia dibesarkan oleh neneknya dari pihak ayah. Pada usia 8 tahun, Deskrates masuk ke College Royal Henry Le Grand yang dikelola oleh Jesuit, sebuah sekolah elit pada masa itu. Di sana ia mempelajari matematika, logika, filsafat, dan skolastik, serta ilmu Aram. Pendidikan Jesuit yang sangat ketat namun logis membentuk cara berpikir kritis Deskrates. Di kemudian hari, ia melanjutkan studi hukum di Universitas Poitiers dan memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1616. Namun ketarikannya pada karir hukum melainkan pada pencarian pengetahuan. Deskrates merasa filsafat skolastik di zamannya terlalu berdasarkan otoritas seperti Aristoteles dan tidak memberi kepastian yang absolut. Pada tahun 1649, atas undangan Patu, namun ia harus mengajar pada pukul 5 pagi dalam cuaca musim dingin yang ekstrim. Pada Februari 1650, Deskrates meninggal dunia akibat pneumonia. Banyak teori yang mencoba menjelaskan kematiannya, namun versi yang paling diterima adalah infeksi paru-paru akibat perubahan iklim yang drastis. Itu saja biografi dari René Descartes. Kita lanjut ke ajaran dan pemikiran René Descartes. Itu yang ke-1 adalah metode kerajuan radikal atau methodic debate. Meragukan semua hal yang mungkin salah, termasuk pengideran tradisi. Ini adalah yang termasuk pengideraan tradisi. Yang kedua ada logika ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Ini adalah fondasi modern. Jika seseorang meragukan segala hal, proses keraguan itu sendiri membuktikan bahwa ia sedang berpikir, karena itu dia ada. Yang ketiga ada rasionalisme. Descartes dipercaya sebagai pendiri aliran rasionalisme modern yang mengajarkan bahwa akal itu atau ratio adalah sumber utama pengetahuan. Yang keempat ada dualisme substansi atau mind body dualism, bahwa manusia terdiri dari substansi. Yang A, cogitans substansi, berpikir atau jiwa pikiran, tidak dapat dibagi. B, res extensa atau substansi yang meluas atau tubuh atau fisik, berkaitan dengan materi, dapat diukur, tunduk pada hukum mekanistik alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari René Descartes. Kita lanjut yang kelima. Baik, di sini kita akan lanjut yang kelima. Yang kelima ini ada Ibnu Sina atau Avicenna, yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 1037 di Persia. Biografi dari Ibnu Sina ini adalah, nama lengkapnya adalah Abdul Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina.
Lahir pada tahun 980 Masehi di Afshaina, dekat Bukhara, sekarang itu bernama Uzbekistan. Ia wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Persia atau Iran modern. Bidang filsafat, kedokteran, logika, matematika, fisika, dan metafisika, dan musik. Ibnu Sina ini merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh sejarah filsafat dan sains Islam. Banyak peneliti menyebutnya sebagai Aristoteles dari timur atau bapak kedokteran modern. Karena kontribusinya yang sangat luas dan mendalam, sejak kecil ia tumbuh dari lingkungan yang sangat intelektual. Ayahnya adalah seorang penjabat pemerintahan dan penganut filsafat Ismailiyah, sehingga rumahnya sering menjadi tempat diskusi ilmiah. Ibnu Sina pada usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Ia mempelajari matematika, logika, dan filsafat dari berbagai guru terkenal di Bukhara. Ketika ia berusia 16 tahun, ia sudah mampu mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan, sehingga mulai praktik sebagai tabib muda. Pada akhir hidupnya, Ibnu Sina menjadi wazir dan tabib kerajaan di Hamadan. Karena ritme kerja yang sangat tinggi, kurangnya istirahat, dan perjalanan panjang, kesehatannya memburuk. Ia wafat pada usia 57 tahun. Namun meninggalkan warisan intelektual yang sangat luas dan berpengaruh sehingga berabad-abad. Di sini juga ada ajaran dan pemikiran Ibnu Sina. Yang ke-1 ada filsafat metafisika, yaitu konsep wajib al-wujud. Keberadaannya niscaya, tidak mungkin tidak ada, yaitu Allah, seperti Allah. Yang kedua, teori jiwa atau nafas, yaitu jiwa nabati, pertumbuhan aktivitas. Jiwa hewani atau gerak atau indera. Jiwa insani atau rasio intelek yang paling tinggi. Yang ketiga ada akal, intelek, dan pengetahuan, yaitu ada akal potensi, akal aktual, akal tercapai, dan akal aktif yang menerangi jiwa manusia. Yang keempat ada kosmologi dan emanasi. Yang kelima ada kedokteran, pengamatan, dan penalaran. Yang keenam adalah etika dan moral. Dan yang terakhir adalah hubungan akal dan wahyu. Baik, segitu saja yang dari biografi dan ajaran Ibnu Sina. Baik, kita lanjut yang keenam. Baik, di sini lanjut yang keenam, yaitu ada Al-Farabi dari tahun 872 sampai 950. Biografi dari Al-Farabi adalah, nama lengkapnya adalah Ibnu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 872 Masehi, Farab atau wilayah Turkestan, kini adalah Kazakhstan. Wafat pada tahun 1950 Masehi di Damaskus. Al-Farabi adalah salah satu filsuf terbesar dalam peradaban Islam. Ia dikenal sebagai Al-Mu'allim, Al-Farabi atau guru kedua, setelah Aristoteles yang disebut guru pertama.
Julukan ini diberikan karena keahliannya dalam logika, pendidikan, dan karir. Al-Farabi adalah ia melalui pendidikan di Farab dan Bukhara, kemudian pindah ke Baghdad, pusat ilmu pengetahuan. Di Baghdad ia belajar logika, filsafat, matematika, dan musik. Ia juga menguasai banyak bahasa seperti Arab, Persia, Turki, dan beberapa bahasa lokal. Dan lanjut ke ajaran dan pemikiran Al-Farabi. Yang ke-1 ada filsafat politik Al-Madinah, Al-Fadilah atau negara utama. Ajaran paling terkenal Al-Farabi menurutnya negara ideal adalah negara yang dipimpin oleh pemimpin yang bijak atau mirip filosofer King Plato, bertujuan mencapai kebahagiaan atau sa'adah, bekerja pada secara harmonis seperti organ dalam tubuh. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi harus berakal sempurna, berpengetahuan yang luas, memiliki akhlak mulia. Dan yang kedua ada teori kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kesempurnaan akal, pengetahuan yang benar, kedekatan dengan Tuhan, moralitas yang tinggi. Yang ketiga ada filsafat akal atau theory of intellect. Al-Farabi menjelaskan terhadap perkembangan akal, yaitu ada akal potensial atau al-aql, al-tuwi, kemampuan berpikir yang masih potensial. Yang kedua ada akal aktif atau al-aql, al-fi'il, akal yang mulia memahami hal-hal konkret. Dan yang ketiga ada akal tercapai atau perolehan atau al-aql al-mustafad, akal yang mencapai kebenaran tinggi. Akal aktif yang keempat atau al-aql al-fa'al, sumber semua pengetahuan, mirip konsep malaikat dalam teologi Islam. Dan yang keempat ada hubungan filosofi dan agama. Al-Farabi menegaskan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan. Filsafat menjelaskan kebenaran dan akal, sedangkan agama menjelaskan tentang kebenaran yang sama dan simbol wahyu dan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dan yang kelima ada logika. Al-Farabi adalah ahli logika terbesar dan setelah Aristoteles. Kontribusinya menyusun ulang logika Aristoteles secara sistematis, menjelaskan peran logika sebagai alat pengatur proses berpikir, mengenakan struktur siligolisme, definisi, dan argumentasi. Dan yang terakhir ada etika, ajaran yang menekankan bahwa kebaikan diperoleh melalui kebiasaan dan latihan. Dan manusia harus mengendalikan hawa nafsu. Dan kebajikan adalah berada di tengah-tengah antara dua ekstrim, mirip teori Golden dan Aristoteles. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan kita akan lanjut ke yang ketujuh. Lanjut yang ketujuh itu ada Ibnu Rus atau Averroes. Dari tahun 1126 sampai 1198. Biografi dari Ibnu Rus adalah nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rus. Lahir pada tahun 1126 Masehi di Cordoba atau Andalusia, Spanyol Muslim. Wafat pada tahun 1198
198 Masehi di Marrakesh atau Maroko. Ibnu Rus adalah seorang filsuf, hakim, dokter, ahli fikih, komentator yang dianggap sebagai tokoh besar dalam peradaban Islam dan sangat berpengaruh di Eropa, terutama dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan abad pertengahan. Ibnu Rus lahir dalam keluarga ulama dan hakim ternama. Ibnu Rus lahir dalam keluarga ulama dan ternama. Ibnu Rus juga mempelajari fikih, maliki, hadis, filsafat, matematika, dan kedokteran. Ia diundang oleh Khalifah Abu Ya'qub Yusuf dan dinasti Almohad. Ia diundang ke Khalifah Abu Yusuf itu untuk menjelaskan filsafat Aristoteles. Ia juga pernah menjadi qadhi atau hakim di Sevilla dan Cordoba, dan pada akhir hidupnya ia difitnah kelompok konservatif sehingga sebagian bukunya dibakar, namun kemudian ia direhabilitas. Dan lanjut ke ajaran dan pemikiran Ibnu Rus. Yang ke-1 ada harmoni antara akal dan wahyu. Ini adalah ajaran yang paling kuat dari Ibnu Rus. Ia menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama karena keduanya berasal dari Tuhan. Dan kebenaran agama dan kebenaran akal akhirnya adalah kebenaran yang sama. Yang kedua adalah 3 tingkat pemahaman. Dalam Fiqh al-Maqal, Ibnu Rus membagi manusia menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama ada kelas retorik, dan tingkat kedua ada kelas dialektik, dan tingkat ketiga ada kelas demonstratif. Dan yang ketiga itu ada penafsiran filosofis terhadap syariat. Ibnu Rus berpendapat bahwa jika penafsiran zahir atau tekstual bertentangan dengan akal dan bukti rasional, maka perlu takwil atau penafsiran metaforis, bukan menolak agama. Yang ketujuh ada pembelaan terhadap Aristoteles, yaitu membantah kritik Al-Ghazali terhadap filsafat dan pembelaan terhadap Aristoteles, membela logika metafisika Aristoteles, dan juga menegaskan bahwa filsafat adalah metode ilmiah yang sah dan penting untuk memahami ayat. Dan yang kelima ada filsafat jiwa dan akal. Dan itu saja biografi dan ajaran Ibnu Rus. Kita lanjut yang ke-8. Yang ke-8 ada Al-Ghazali, yaitu dari tahun 450 sampai 505. Biografi dari Al-Ghazali yaitu nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Julukannya Hujatul Islam atau argumen Islam. Zain al-Din, lahir pada tahun 450 Hijriah. Tempat lahir ia di Tuskerusan atau Persia atau Iran sekarang. Wafat pada tanggal 14 Jumadil akhir 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Al-Ghazali lahir dalam keluarga yang sederhana tetapi religius. Ayahnya seorang pemintal benang yang sangat mencintai ulama. Setelah ayahnya wafat, Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad diasuh
Sufi. Al-Ghazali belajar di TUS, belajar dasar-dasar fikih. Di jurusan belajar ilmu agama lebih mendalam di Nishapur, belajar kepada Imam al Al-Haramain Al-Jumaini, pakar besar fikih dan teologi. Di Miftahpur ia menguasai fikih, usul fikih, logika, filsafat, tasawuf, ilmu kalam. Setelah gurunya wafat, ia diangkat menjadi akademisi dan cendekiawan ternama. Al-Ghazali menjadi profesor di Universitas Nizamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan paling bergengsi pada zamannya. Namun, di puncak karirnya, ia mengalami kegelisahan spiritual, kemudian meninggalkan Baghdad dan hidup menyendiri untuk memperdalam tasawuf. Ajaran Al-Ghazali yaitu ada yang ke-1, harmoni antara akal dan wahyu. Al-Ghazali menegaskan bahwa akal paling penting memahami dunia. Wahyu adalah panduan tertinggi. Akal dan wahyu tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Menurutnya, filsafat boleh digunakan selama tidak menyinggung dari akidah. Yang kedua ada tasawuf dan penyucian hati. Al-Ghazali adalah tokoh yang mengabungkan syariat atau hukum Islam plus tasawuf atau penyucian jiwa. Ia mengajarkan bahwa tasawuf harus berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Ajarannya dalam tasawuf meliputi ikhlas, zuhud, mujahadah atau melawan hawa nafsu, muhasabah atau introspeksi, murakabah atau merasa diawasi Allah, dan tazkiyatun nafs atau pembersih jiwa. Dan lanjut, yang ketiga ada kritik terhadap filsafat. Dalam tasawuf al-falsafah, ia mengkritik filosofis muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina pada 3 hal pokok. Yang ke-1, kekekalan alam atau Al-Ghazali, alam diciptakan Allah. Yang kedua, Allah hanya mengetahui yang universal atau Al-Ghazali, Allah tahu detail. Tidak ada kebangkitan jasmani. Al-Ghazali berkata, ada dan wajib diyakini. Ia bukan menolak filsafat secara total, hanya saja bagian yang bertentangan yang dengan Islam. Yang keempat ada akhlak. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia. Akhlak baik dan dapat dilatih melalui pembiasaan. Tujuan akhlak adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ia mengajarkan cara mengobati penyakit hati seperti ria, sombong, dengki, cinta dunia, marah, dan tamak. Dan yang kelima ada pendidikan. Ajaran pendidikan Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berakhlak dan dekat kepada Allah. Ilmu harus diamalkan. Guru adalah teladan. Murid harus didik dengan kesabaran dan kasih sayang. Ilmu bermanfaat lebih utama daripada ilmu yang tidak berguna. Dan yang keenam ada ma'rifatullah atau mengenal Allah. Tujuan hidup
Manusia menurut Al-Ghazali adalah mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mendalam. Caranya membersihkan hati, merenungi ciptaan Allah, ibadah yang ikhlas, mengendalikan hawa nafsu, mendekatkan diri melalui zikir dan taubat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari 8 filsuf. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan biografi dan ajaran-ajaran filsuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.